Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Witantri selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman akuntansi syariah kelas C yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan dan rahmatnya kita dapat mengikuti presentasi dalam bentuk video kali ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya Diki Remawan sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini yang berjudul Standar Akuntansi. Moderator akan menyajikan pemateri-pemateri yang suhu pada bidangnya. Pemateri yang pertama ada Alfi Ardiansah, 18 tahun, yang paling muda dalam satu kelas. Yang kedua ada Mbak Cantik Cita Oktavia Husnia, 20 tahun menuju 21, dan alhamdulillah sudah mempunyai samuan. Yang berikutnya ada Lutfini Hayatul Husnia, 20 tahun dan hobi menghilang saat kerja kelompok. Baiklah, untuk mempersingkat durasi video, mari kita langsung ke pemateri yang pertama, Cita Oktavia Husnia. Kami persilahkan. Pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan adalah sebuah metode dan format yang digunakan secara untuk menyajikan informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Umumnya, sistem ini memiliki bentuk berupa pernyataan atau dokumen, sehingga tak jarang disingkat menjadi PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Format atau bentuk standar akuntansi keuangan yang saat ini digunakan di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report atau yang kerap disingkat menjadi PSAK IFRS merupakan dua entitas yang menjadi kesatuan, PSAK dan juga IFRS. PSAK sendiri adalah standar yang pada tahun 2012 lalu ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan berlaku hingga tahun 2021. Sementara IFRS merupakan standar yang digunakan oleh International Federation of Accountants atau IFAC, di mana Indonesia terdaftar sebagai negara anggota di dalamnya. Selain menggunakan PSAK, Indonesia juga harus menggunakan IFRS karena format laporan dalam International Financial Report Standard inilah yang digunakan secara umum oleh negara-negara yang terdaftar sebagai anggota International Federation of Accountants. PSAK merupakan standar yang harus digunakan oleh setiap badan usaha dengan akuntabilitas publik atau bisa juga disebut badan-badan usaha yang terdaftar maupun masih dalam proses pendaftaran di pasar modal. Sebagai contohnya, perusahaan publik, badan usaha milik negara, badan usaha pengelola dana pensiun maupun industri perbankan. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Bagaimanapun juga, sebagai bentuk pertanggungjawaban uang negara, lembaga pemerintah pun perlu menyusun laporan keuangan mereka sendiri, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, bicara terkait lembaga pemerintahan, kita mengenal laporan keuangan pemerintah pusat atau disingkat LKPP, dan juga laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Untuk lembaga pemerintahan pedoman yang digunakan dalam standar akuntansi keuangan adalah bagaimana supaya laporan keuangan yang nantinya disusun oleh lembaga pemerintah terkait dapat menjamin adanya transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Apabila laporan keuangan yang disusun oleh lembaga pemerintahan
baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat memenuhi pedoman tersebut, pemerintah tersebut dapat disebut sebagai pemerintahan yang bersih, mengingat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga kini masih menjadi momok bangsa yang harus diperangi bersama. Tanpa adanya standar keuangan yang baku, pemerintah yang kotor dapat melakukan manipulasi laporan keuangan yang seolah-olah terlihat baik, padahal sebenarnya laporan keuangan yang dibuat tersebut tidak dapat menjamin adanya transparansi, partisipasi, maupun pengelolaan keuangan negara yang baik. Untuk alasan yang satu ini, keberadaan standar akuntansi keuangan menjadi sesuatu yang sangat krusial, termasuk di tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, format standar akuntansi pemerintah pun dibuat untuk menjaga adanya kualitas yang baik dari setiap laporan keuangan yang disusun oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Setelah membahas standar yang baku sebagai pedoman dan dalam menyusun laporan keuangan bagi badan usaha yang terdaftar di pasar modal sebagai perusahaan publik maupun memiliki urusan keuangan secara internasional, dan juga format penyusunan laporan keuangan yang dibakukan untuk lembaga pemerintahan. Standar berikutnya yang berlaku di Indonesia merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Keberadaan format standar baku untuk laporan keuangan syariah ini juga menjadi krusial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, karena disadari atau tidak, Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain, sistem keuangan syariah yang dipergunakan dalam agama Islam ini pun memiliki peminat yang bisa dibilang kecil. PSAK pun lantas menjadi standar akuntansi keuangan yang diperlukan, khususnya bagi praktik-praktik bisnis yang menerapkan sistem keuangan syariah. Sebagai contoh, di Indonesia, format standar yang satu ini kerap digunakan oleh lembaga-lembaga yang menyungsung kebijakan syariah, seperti industri perbankan syariah, penggadaian yang bersifat syariah, badan syakat, dan masih banyak lagi entitas bisnis yang menerapkan hukum syariah dalam praktiknya. Berbeda dengan sejumlah format baku yang sudah dibahas sebelumnya, PSAK syariah disusun tidak berdasarkan hukum perundang-undangan seperti standar akuntansi pemerintah atau disusun berdasarkan rekomendasi maupun ketetapan bersama seperti pada pernyataan standar akuntansi keuangan International Financial Report Standard, melainkan disusun dan dikembangkan dengan menjadi fatwa-fatwa Majelis Keluaran Ulama Indonesia sebagai acuannya. Meski ada beberapa perbedaan dibanding standar baku lainnya dalam menyusun laporan keuangan, PSAK syariah sesungguhnya memiliki konsep penyusunan laporan keuangan yang sama. Hanya saja dalam standar ini, ketentuan penyajian laporan keuangan umum juga dibarengi dengan standar khusus yang banyak dipergunakan dalam sistem keuangan syariah, seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan juga istisna. Meskipun didasarkan pada agama, keberadaan PSAK syariah sangat membantu dalam meyakinkan pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda ekonomi tanpa perlu takut bahwa praktik yang dilakukan mungkin saja melanggar ketentuan agama, sesuatu yang sedikit banyak coba dihindari oleh masyarakat yang masih menganut sistem keuangan syariah. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Standar yang terakhir dalam penyusunan laporan keuangan yang banyak digunakan di Indonesia adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik atau SAK etap. Sesuai dengan namanya, standar yang terakhir ini lebih banyak digunakan atau ditargetkan untuk entitas bisnis yang akuntabilitas publiknya tidak dapat dibilang signifikan atau untuk entitas bisnis yang menjadikan laporan keuangannya terbatas bagi tujuan maupun penggunaan eksternal. Secara konsep, yang membedakan SAK etap dengan standar akuntansi lainnya adalah tidak adanya laporan laba rugi yang disajikan secara komprehensif. Dengan kata lain, dalam laporan keuangan yang disusun dengan standar ini, sejumlah penilaiannya keuangan yang dilakukan memiliki batasan-batasan yang lebih besar. Akuntabilitas publik pengguna SAK etap yang tidak signifikan membuat entitas bisnis yang mencakup dalam standar akuntansi keuangan ini tidak memiliki pengakuan liabilitas. Di samping itu, aset pajak, tangguhan akibat beban pajak yang diakui oleh format standar ini dihitung sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Perbedaan lainnya ada pada penilaian terhadap aset tetap berwujud, serta properti investasi setelah tanggal perolehan, yang hanya dihitung menggunakan harga perolehan saja. Kompleksitas penyusunan laporan keuangan dengan format ini yang tergolong rendah membuatnya
banyak disukai oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang sudah diketahui, pelaku UMKM umumnya memiliki keterbatasan modal yang cukup signifikan. Keterbatasan modal tersebut seringkali menjadi hambatan yang cukup besar tatkala pelaku UMKM ingin membuat laporan keuangan secara terperinci sesuai dengan standar-standar lainnya, karena harus mempekerjakan tenaga pihak ketiga untuk melakukannya. Oleh karena itu, format ini banyak digunakan karena cakupan kebutuhan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah memang tak serumit itu. Bahkan tak jarang, kebutuhan audit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah pun dapat dilakukan secara mandiri tanpa membutuhkan tenaga eksternal ketika pelaku usaha terkait dapat secara tepat menerapkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik ini. Standar akuntansi syariah. Munculnya lembaga keuangan berbasis syariah maupun semi syariah tak terbendung lagi. Bahkan bank-bank yang telah mapan sekalipun ikut menciptakan produk berbasis syariah seperti BNI, Mandiri, BRI, di samping bank muamalat dan bank predikat rakyat syariah. Kemudian, lembaga ekonomi mikro yang bernama BMT atau Baitul Mal. Standar akuntansi. Ada 4 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi, yaitu definisi elemen laporan keuangan. Yang pertama, standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi yang terjadi harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, atau biaya. 2. Pengukuran dan penilaian pedoman digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan, baik dari saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan atau pada tanggal neraca. 3. Pengakuan. Kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan agar dapat disajikan dalam laporan keuangan. 4. Pengungkapan atau disclosure. Digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tentang perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283 berkaitan dengan proses catat-mencatat dalam kegiatan bisnis. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan konsep kejujuran, keadilan, dan kebenaran, senada dengan ayat tersebut. Terima kasih saya ucapkan untuk para pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat baik. Dari materi yang telah disampaikan bisa kita tarik kesimpulan bahwa format atau bentuk standar akuntansi itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan internasional Financial Report Standard. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah SAP. Yang ketiga, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Yang keempat, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam memandu presentasi pada hari ini. Gunakanlah standar sesuai dengan kebutuhan. Saya Diki Hirmawan, 22 tahun, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.